Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa? Yang sakit semoga cepat sembuh ya. Di minggu lalu kan kita sudah mempelajari materi pembelajaran tentang momentum dan impuls. Apakah kalian masih ingat? Kalau lupa nanti dipelajari lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu mau kalian menyaksikan video yang akan Ibu tayangkan. Nah, dari video yang Ibu tayangkan berikut, menurut kalian mengapa gerbang pintunya ini desain jauh dari engselnya? Ya, benar sekali. Semisal ini didesain dekat dengan engsel pintunya, itu apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali. Nah, fenomenanya ini merupakan hal yang akan kita pelajari di pembelajaran hari ini, yaitu berupa momen gaya atau torsi. Nah, sebelum itu, Ibu mau kalian mengisi asesmen awal yang sudah Ibu kirimkan di grup. Bisa kalian akses ya? Iya, Ibu. Bisa kalian isi ya? Oke, dari jawaban yang disampaikan teman-teman, ini sepertinya ada yang belum paham ya, nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau dalam pemahaman tentang momen gaya ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan kesamaan momen gaya untuk menghitung besar dan alat hari ini. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep momen gaya dalam kehidupan sehari-hari melalui analisis fenomena kontekstual. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan praktikum sederhana untuk memperkuat pemahaman konsep momen gaya. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis pengaruh besar gaya, jarak terhadap titik tumpu, sudut terhadap momen gaya pada dan melalui diskusi serta menunjukkan sikap logis dan berpikir. Nah, di sini kan ada permasalahan ya. Coba kalian perhatikan gambarnya. Di sini terdapat dua anak yang sedang bermain jungkat-jungkir. Nah, anak yang pertama ini memiliki berat badan 60 kg dan yang satunya itu 40 kg. Tapi di sini papannya itu seimbang
atau horizontal. Kira-kira ada yang tahu nggak penyebabnya itu kenapa? Karena masih jalurnya berbeda. Ya, benar sekali. Maksud dari posisi duduk berbeda tadi gimana, Mbak? Itu yang berat. Gimana saya? Ya, silakan. Itu yang lebih berat untuk kedudukan. Nah, benar sekali. Setelah ini kita akan memecahkan permasalahan ini menggunakan simulasi PET. Kalian silakan berkelompok, nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Nah, coba kalian perhatikan pada lembar LKPD tersebut terdapat orientasi masalah, di mana permasalahannya adalah ada Andi dan yang sedang bermain. Namun posisinya Andi itu selalu terangkat ke atas karena berat badan Andi itu lebih kecil daripada Bibi. Bagaimana cara kalian itu agar mereka itu pada posisi yang seimbang? Nah itu silakan kalian pecahkan melalui LKPD yang dibagikan. Nah sebelum itu di sini ada cara-cara penggunaan LKPD, penggunaan simulasi PET-nya. Nah yang pertama nanti kalian buka simulasi PET. Nah kalian buka simulasi PET. Nah nanti jika sudah simulasi PET-nya itu terbuka, kalian pilih bagian yang flat. Nah di situ nanti kalian aktifkan yang bagian ruler dan levelnya. Setelah itu nanti kalian praktekkan untuk percobaan pertama itu ada 20 kilo pada sisi kanan dengan jarak 2 meter dan yang sisi kiri itu kalian kasih benda terserah dan jarak terserah, intinya sampai si benda tersebut pada posisi yang seimbang. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian kerjakan ya. Bagaimana kelompok 1? Ada yang perlu dipertanyakan? Jika ada yang dipertanyakan, lanjut jika jawab untuk percobaan 2 dan 3. Lalu teman-teman setelah menyelesaikan tabelnya, nanti jangan lupa untuk soal analisis dan diskusinya dikerjakan juga ya. Jika sudah dikerjakan, jangan lupa nanti langsung dikerjakan di lembar LKPD-nya. Nanti akan ada salah satu perwakilan kelompok yang maju untuk melakukan presentasi. Bagaimana, sudah selesai teman-teman? Oke, karena sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Berapa orang Bu? Boleh 2 atau 3 atau semuanya boleh? Jadi perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, kembali ke masalah Andi Budi. Jika Andi 60 kg itu 1 meter dari poros, di mana di 30 kg harus duduk agar seimbang. Berikan alasannya berdasarkan hasil simulasi pada jarak sejauh 2 meter. Nomor 2, apa yang terjadi jika total momen gaya searah jarum jam tidak sama dengan total momen gaya berlawanan arah jarum jam? Maka benda tersebut tidak berada dalam posisi seimbang. Nomor 3, sebutkan penerapan fungsi momen gaya ini dalam
Kedua, sadari membuka pintu menggunakan kunci Inggris. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak Guru. Nah, setelah presentasi di sini, Ibu akan menjelaskan tentang momen kaya ini lebih lanjut. Nah, momen kaya atau toksi itu berasal dari bahasa Latin yang yaitu perquere, yang artinya membuka. Momen kaya atau toksi adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa besar gaya yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk melakukan gerak rotasi pada porosnya. Nah, momen gaya atau toksi ini didefinisikan sebagai hasil kali gaya F dengan momennya. Secara matematis, momen gaya didefinisikan sebagai berikut, yaitu tau sama dengan R kali F atau tau sama dengan R kali F sin theta, di mana tau adalah momen gaya dengan satuan Newton meter, F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, R adalah lengan momen dengan satuan meter, dan theta adalah sudut yang berbentuk antara garis gaya F terhadap momen. Nah, apabila di sebuah soal nanti itu bisa saja gayanya itu diketahui dan tidak diketahui. Misal gayanya itu tidak diketahui, maka nanti mencari gayanya itu menggunakan persamaan, yaitu F sama dengan M kali G, di mana M adalah masanya dikali dengan gravitasinya. Lalu momen gaya toksi sebagai besaran vektor, momen gaya toksi itu memiliki besaran dan arah. Nah, arahnya itu disepakati apabila dia memiliki arah positif, berarti dia bergerak ke kanan. Semisal dia bertanda negatif, jadi dia apabila dia bertanda positif itu bergerak ke arah jarum jam. Nah, jika tandanya negatif itu dia berarti bergerak berlawanan jarum jam. Lalu ini ada faktor yang mempengaruhi momen gaya. Yang pertama berbesar gaya, yang kedua jarak gaya ke poros putar, yang ketiga ada sudut antara gaya dan lengan gaya. Nah, apabila besar gaya itu semakin besar, maka sudah pasti momen gayanya akan besar. Begitupun dengan jarak gaya dan sudutnya. Lalu ini ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membuka pintu, membuka baut atau menggunakan obeng, dan bermain dengan jungkit. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini ada sebuah gaya, yaitu 20 Newton, bekerja pada batang dengan jarak 0,5 meter dari titik tumpu. Maka besar momen gayanya adalah ini menggunakan persamaan yang tahu sama dengan R kali R, di mana ini sudah diketahui gayanya sebesar 20 Newton dan jaraknya adalah 0,5 meter. Di sini tinggal dikalikan dan ketemu hasilnya yaitu 10. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Belum ya. Jika belum, kalian bisa mengerjakan kuisis yang lainnya sudah Ibu bagikan sebagai asesmen akhir pemahaman kalian hari ini. Oke, sudah ya teman-teman, saya mulai.
Oke, sudah semua ya? Ya. Oke, selamat kepada juara satu yaitu Jangan lupa Bimo yang ketiga. Oke, selamat kepada Mas Rasid sebagai juara kita. Dari hasil quiz tadi, sebelum ibu tutup, ibu mau tanya. Hari ini kalian mau belajar apa aja? Kira-kira ada yang kalian masih merasa bingung atau kurang paham itu belum? Oke, selanjutnya kalau gitu ibu tutup pembelajarannya. Sebelum ibu tutup, di sini siapa yang menyampaikan kesimpulan? Silakan. Momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda berputar dan dikembali oleh mesin gaya karena ada titik serta gaya umum. Benar sekali. Kalau ada yang mau memberikan tambahan lagi untuk kesimpulannya, silakan. Arah gaya juga menentukan arah putaran benda. Ya, benar sekali. Jadi dapat disimpulkan, momen gaya adalah besaran yang menyebabkan benda berotasi, di mana nilainya ditentukan oleh kombinasi pusat gaya, jarak lengan gaya, sudut kerja gaya, dan arah gayanya itu berguna untuk menentukan arah putaran benda tersebut. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu momen inersia. Kalian jangan lupa belajar ya. Ya, Bu. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf.